kali saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang telah mengajak saya untuk berpartisipasi dalam acara pengayaan monitoring efek samping obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Siang ini saya akan menyampaikan paparan terkait metode analisis kausalitas laporan KTD. Kita sebut KTD kalau kita belum untuk setiap kejadian tidak diinginkan ketika seseorang menggunakan obat, tapi belum tentu KTD itu atau kejadian yang tidak diinginkan itu disebabkan oleh obat yang dikonsumsi. Nah, kalau kita sudah mengetahui memang ada hubungan kausalitas, maka kita sebut sebagai efek samping. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, monitoring efek samping obat ini merupakan bagian dari kegiatan pharmacovigilance ya, yaitu ilmu dan kegiatan yang terkait dengan deteksi, penilaian, pemahaman dan pencegahan efek samping atau masalah terkait obat lainnya. Nah, di sini untuk obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, monitoring efek samping ini menjadi lebih penting lagi karena kita tahu bahwa obat-obat ini umumnya tidak seperti obat konvensional yang menjalani tahapan-tahapan uji ya. Mulai dari uji preklinik, uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Baru kemudian dipasarkan, maka sebagian besar obat-obat bahan alam ini tidak melalui tahapan fase-fase uji tersebut. Ya, sehingga belum terscreening ya. Sifat keamanan atau potensi efek samping yang terjadi itu seperti apa? Kita masih kurang data mengenai itu. Jadi gambaran efek samping hanya didapatkan berdasarkan data empiris, berdasarkan penggunaan nenek moyang ya. Ya, jadi berdasarkan penggunaan nenek moyang, katakan kalau misalkan menggunakan obat ini bisa menimbulkan sembelit misalkan. Nah, tapi kita tidak tahu persis ya. Jadi padahal obat itu kemudian dipasarkan, diedarkan, digunakan oleh masyarakat. Penggunaannya mungkin tidak persis sama dengan nenek moyang kita menggunakan. Mungkin nenek moyang kita kalau sakit kemudian dia hanya menggunakan 1-2 hari. Tapi ketika kita pasarkan, maka bisa saja masyarakat menggunakannya bahkan setiap hari, bahkan rutin setiap untuk jangka yang panjang, sehingga ketika nenek moyang kita menggunakan obat tersebut dalam jangka pendek mereka tidak melihat adanya efek samping, tapi ketika dipasarkan kemudian masyarakat menggunakan untuk jangka panjang muncul efek-efek yang tidak diinginkan. Nah, untuk itulah kita mencoba untuk memonitor ya ketika suatu obat bahan alam, suplemen, obat kuasi dipasarkan, kemudian apakah muncul efek-efek yang tidak diinginkan ketika obat-obat tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah laporan masuk tentunya kita ingin tahu apakah benar kejadian yang tidak diinginkan itu disebabkan oleh obat bahan alam atau bukan. Untuk itu lalu kita akan melakukan suatu penilaian atau analisis kausalitas dari kejadian tidak diinginkan tersebut. Slide berikutnya. Oke, nah jadi apa yang dimaksud dengan analisis kausalitas ya? Ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan kekuatan hubungan antara pajanan obat dengan terjadinya reaksi yang tidak diinginkan. Ya, jadi di sini ada kejadian yang tidak diinginkan, terus pasien tersebut atau orang tersebut juga mengkonsumsi suatu obat atau obat ini ketika saya bicara obat ini sudah termasuk ya Bapak Ibu ya, apakah ini suatu obat bahan alam atau suplemen atau obat kuasi ya. Jadi tapi saya bilang obat saja supaya ringkas gitu ya. Ya, jadi ketika terjadi suatu kejadian yang tidak inginkan, kemudian kita menganalisis apakah memang benar hal tersebut ada kaitannya dengan penggunaan obat. Jadi kita lakukan suatu proses yang kita sebut sebagai analisis kausalitas. Ya, jadi proses ini mengevaluasi benar tidaknya obat ya termasuk obat bahan alam, obat kuasi maupun suplemen kesehatan sebagai agen penyebab dari reaksi yang tidak diinginkan tersebut. Biasanya kita melakukan pendekatan yang terstruktur ya Bapak Ibu.
untuk menentukan adanya hubungan kausalitas ini. Ya kita harus punya data kejadian tidak diinginkan yang terjadi itu apa, seperti apa. Ya, kemudian kapan terjadinya? Apakah benar setelah seseorang mengkonsumsi suatu obat, ya, atau ternyata sebelum konsumsi obat tersebut kejadian yang tidak diinginkan itu sudah muncul ya. Jadi dalam hal ini ya mungkin bukan disebabkan oleh obat, ya. Oke, karena walaupun misalkan dikatakan kejadian ini muncul setelah seseorang mengkonsumsi obat. Nah, berapa lama kejadiannya muncul? Ya, kadang misalkan pasiennya gatal-gatal, dia bilang oh ini pasti karena obat. Obatnya diminum kapan? Obatnya diminum seminggu yang lalu. Berapa kali? Cuma 1 kali. 1 kali menggunakan konsumsi obat bahan alam, terus seminggu kemudian muncul gatal-gatal. Nah ini kemudian ya patut dipertanyakan ya. Ya beda halnya kalau misalkan gatal-gatal tersebut muncul 1-2 jam setelah si orang tersebut mengkonsumsi obat tersebut. Maka hubungan urut-urutan waktunya itu kayaknya lebih masuk akal. Jadi dari urutan kejadian, rentang waktu antara seseorang mengkonsumsi obat dengan muncul kejadian yang tidak diinginkan ini, itu bisa menjadi salah satu acuan atau poin yang bisa kita nilai apakah KTD ini disebabkan oleh obat yang dikonsumsi. Slide berikutnya. Nah, untuk analisis ini kadang tidak mudah ya Bapak Ibu ya, sehingga ketika masuk laporan-laporan di Badan POM, kemudian dievaluasi, ini diperlukan keahlian gabungan ya dari para ahli di bidang kedokteran klinis, di bidang farmakologi, di bidang toksikologi dan juga ahli-ahli epidemiologi ya. Dari penelitian-penelitian epidemiologi kita bisa juga mendapatkan rujukan mengenai kemungkinan terjadinya efek samping dari suatu obat ya, termasuk obat bahan alam, suplemen maupun obat kuasi ini. Nah, kemudian dari kedokteran klinis itu juga perlu dimintakan masukan. Katakan misalkan seseorang masuk dengan keluhan mengkonsumsi obat lalu gatal-gatal. Tapi ternyata dari penelitian dia kadar ureumnya tinggi ya, ginjalnya terganggu. Jadi bisa jadi gatal-gatal seluruh tubuh yang dia rasakan itu bukan karena obat yang dikonsumsi, tapi karena memang dia punya penyakit ginjal yang menyebabkan kadar ureum di darahnya tinggi. Itu yang membuat dia gatal-gatal ya. Atau misalkan dibilang, ini terjadi pasien ini mengalami ada penyakit kulit namanya psoriasis ya. Yang kulitnya itu banyak bersisik katanya. Ini muncul setelah minum obat. Berapa lama minum obatnya? Baru 2 hari. Ya ini nanti kemudian dari ahli klinis saya bilang, ini psoriasis ini adalah suatu penyakit autoimun yang munculnya tidak segera. Penyebabnya adalah ini gitu kan. Jadi dalam hal ini kita ketika melakukan analisis kausalitas itu juga berdasarkan keilmuan dari para ahlinya. Diantaranya para klinisi ya. Jadi tidak selalu mudah dan kadang diperlukan kerjasama panel ahli untuk menetapkan analisis kausalitas ini. Nah, sebagian besar itu kaitannya pertimbangannya itu adalah dengan pertama hubungan waktu antara pemberian obat dengan mulainya terjadi KTD. Ya, jadi dari sini juga termasuk pengetahuan terkini tentang sifat dan frekuensi efek samping. Katakan misalkan seseorang pernah minum obat katakan mahkota dewa misalkan, contoh aja ya, ini contoh ya. Nah kemudian tiba-tiba seminggu kemudian dia terdiagnosis kanker kolon ya. Terus dia mengatakan ini saya kanker kolon karena saya minum obat mahkota dewa ini, saya mau menuntut gitu ya. Nah jadi secara klinis kita tahu, katakan kanker kolonnya ternyata sudah stadium lanjut ya. Minum mahkota dewanya baru 2-3 hari, seminggu yang lalu ya. Kira-kira mungkin atau enggak? Dari kaitan waktunya. Baru minum obatnya 2-3 kapsul deh. Seminggu yang lalu. Nah sekarang seminggu kemudian didiagnosis dia kena kanker kolon. Stadium lanjut. Kira-kira mungkin gak?
Nah, dari sini diperlukan pengetahuan klinis ya, bahwa kanker kolon stadium lanjut tuh nggak mungkin terjadi dalam waktu seminggu. Ya, jadi ini sesuatu yang kayaknya unlikely ya, tidak mungkin disebabkan oleh obat, karena kejadian kanker kolon itu juga bisa multifaktorial ya, kejadiannya juga tidak ujuk-ujuk gitu ya, seperti kalau misalkan kita minum obat tiba-tiba kita muntah, itu bisa saja muntah itu terjadi karena reaksi efek samping dari obat yang kita konsumsi. Ya, jadi hal ini ketika kita mengevaluasi hubungan kausalitas, kita penting melihat hubungan waktu pemberian obat dengan mulai terjadinya KTD. Masuk akal atau tidak, begitu ya. Dan kemudian apakah masuk akal juga dari segi medis dan farmakologis ya. Katakan misalkan ketika mengkonsumsi suatu obat, pasiennya itu menjadi pusing, kelayangan, terus jadi kayak lemes lah ya. Nah, ternyata memang obat-obat yang diminum katakan memang mempunyai efek menurunkan tekanan darah atau menurunkan kadar gula darah. Jadi dalam hal ini bisa saja ada kemungkinan ketika dia mengkonsumsi obat gula darahnya turun sangat rendah ya, karena ada variasi respon individu, atau tekanan darahnya turun sangat rendah sehingga pasiennya menjadi lemas ya. Seperti itu. Jadi kita pertimbangkan juga dari aspek tersebut. Lalu kemudian bisa juga adanya faktor-faktor yang bisa menyebabkan efek tersebut ya. Misalkan ternyata ada penyakit lain yang memang sudah diderita sejak lama oleh pasien. Katakan misalkan pasiennya mengkonsumsi obat terus tiba-tiba jadi kuning. Sudah kuning nih ya, udah 3 hari mengkonsumsi obat jadi kuning ininya badannya ya, karena bilirubinnya meningkat. Nah, tapi ternyata setelah diperiksa-periksa dari hasil pemeriksaan pasiennya mengalami hepatitis A ya, infeksi hati hepatitis A, sehingga mungkin kadar bilirubinnya menjadi tinggi. Nah, kita tahu hepatitis A itu penyebabnya virus ya. Jadi dalam hal ini kadar bilirubinnya yang meningkat itu bukan karena obat yang dikonsumsi, tapi karena inflamasi atau infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Jadi keluhan ini bukan karena obat, tapi karena memang ada faktor lain atau penyebab lain, yaitu infeksi virus. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi untuk itulah kita sangat penting ya melakukan evaluasi dan menganalisis hubungan kausalitas antara suatu kejadian yang tidak diinginkan dengan obat bahan alam, obat kuasi maupun suplemen kesehatan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama ya untuk mendeteksi ya, tadi mendeteksi adanya sinyal. Karena balik lagi seperti disampaikan di awal bahwa obat-obat bahan alam ini banyak yang dipasarkan tanpa perlu mengikuti fase-fase seperti obat-obat konvensional ya. Sehingga pengetahuan kita mengenai efek samping mungkin hanya dari laporan empiris penggunaan obat-obat tersebut. Jadi ada banyak hal yang tidak kita ketahui ketika obat dipasarkan, dan ketika misalkan suatu obat muncul, kemudian ada keluhan pasiennya menjadi kuning ya. Nah, kemudian kita telusuri, bisa saja pasien tersebut menjadi kuning. Ada kasus balik lagi ke Mahkota Dewa lagi ya, mohon maaf bukan ingin mendiskreditkan, tapi sebagai contoh saja. Jadi kasusnya di Malaysia ya, pasien tersebut mengkonsumsi Mahkota Dewa ini untuk bilangnya karena dia bisa diklaim sebagai hepatoprotektor ya, melindungi kesehatan hati. Nah, tapi si pasien ini kan itu obat-obat bebas ya. Jadi kan biasanya tidak terlalu jelas ya aturan pakainya. Tidak ada pembatasan, katakan misalkan maksimal dipakai sebulan 4 kali gitu kan, tidak ada ya. Jadi si pasien ini dia mengkonsumsi obat tersebut selama setahun terus menerus. Ya, jadi kemudian ternyata apa yang terjadi? Ternyata jadi ada mengalami suatu penyakit yang disebut kolestasis. Kolestasis itu artinya aliran empedunya itu jadi terganggu ya, karena ada sumbatan-sumbatan. Nah, ini setelah ditelusuri ya, subjek tersebut tidak pernah ada gangguan sakit penyakit hati ya, penyakit empedu. Kemudian diperiksa apakah pernah mengalami hepatitis A, infeksi-infeksi yang lain, itu semuanya tidak ada sama sekali. Dan setelah ditelusuri kayaknya satu-satunya penyebab hanya itu saja.
Ya, karena dia tidak menggunakan obat-obatan yang lain ya selain mengkonsumsi si mahkota dewa ini. Jadi setelah disingkirkan semua kemungkinan penyebab yang lain, penyakit-penyakit lain, obat-obat maupun baik yang obat herbal maupun obat-obat konvensional lain memang tidak ada. Kemudian setelah obat tersebut dihentikan, ya kemudian berangsur-angsur kondisinya membaik. Ya, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa ada kaitan antara penggunaan obat mahkota dewa itu dengan terjadinya yang kita sebut sebagai kolestasis, pasiennya menjadi kuning ya. Itu baru ketahuan setelah obat dipasarkan dan dilakukan monitoring efek samping. Ya, tentunya hal ini penting ya untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, jadi dengan melakukan analisis kausalitas, kemudian kita bisa membantu Badan POM itu kemudian melakukan tindakan untuk manajemen risk ya, risk management ya. Apakah tadi dengan menambahkan peringatan, perhatian dan sebagainya, nanti sesuai dengan manajemen risk yang mana yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kondisi seperti ini. Ya, dan juga apalagi untuk memastikan bahwa tindakan manajemen risiko atau minimalisasi risiko itu didasarkan pada bukti ya, bukan hanya omong saja, tapi memang ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan obat bahan alam ini bisa menyebabkan efek samping seperti itu. Buktinya adalah ini. Karena itu harus diambil langkah-langkah manajemen risiko untuk keselamatan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, untuk metode analisis kausalitas itu ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa kita kelompokkan itu bisa menjadi 3 kategori yang besar. Ya, yang pertama yang berdasarkan expert judgment atau global introspeksi, yang ini yang didasarkan pada keahlian dan pengalaman dari para ahli ya, bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama dalam panel ahli dengan berbagai keahliannya. Itu mendiskusikan dan melakukan analisis tentang kejadian suatu efek yang tidak diinginkan, apa kaitannya dengan obat, dan kemudian mengambil kesimpulan apakah ini possible, apakah probable atau certain hubungan kausalitasnya. Nah, ini contohnya ada Swedish Regulatory Agency Method, kemudian yang biasa kita pakai yang WHO UMC Causality Assessment Criteria, ya. Lalu ada juga kalau expert judgment itu benar-benar berdasarkan keahlian dan pengalaman dari para ahli ya, yang kemudian diimplementasikan kepada WHO Causality Assessment Risk ini poin-poinnya. Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan algoritma. Algoritma itu ada macam-macam ya, ada yang French method, ada yang metode oleh Kramer dan kawan-kawan, dan yang juga umum dipakai di sini adalah dengan algoritma Naranjo. Jadi di sini ada algoritma, ada poin-poin tertentu, pertanyaan-pertanyaan tertentu yang kemudian harus dijawab ya atau tidak dan sebagainya, kemudian diberi skor. Nah, kemudian setelah kalau untuk Naranjo dia ada 10 pertanyaan yang kemudian diberi scoring, dan berdasarkan jumlah skor yang kita dapat, kita bisa menyimpulkan apakah ini masuk ke yang definite, apakah probable atau possible analisis kausalitasnya, seperti itu. Dan kemudian ada juga probabilistic method ya, ini cukup rumit ya, memerlukan keahlian para ahli statistik dengan studi epidemiologi. Nah, dari berbagai metode analisis kausalitas ini kita bisa seharian ya kalau membahas satu persatu ya. Nah, dalam sini mungkin yang akan kita lebih dalami adalah 2 yang paling sering, yaitu yang WHO UMC Causality Assessment Criteria dan algoritma Naranjo. WHO UMC Causality Assessment Criteria itu analisisnya pada prinsipnya didasarkan pada 4 kriteria yang utama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama sekali lagi adalah urutan waktu. Urutan waktu kapan mengkonsumsi obat dan kapan terjadinya KTD ya. Kemudian yang kedua, ada tidaknya kemungkinan penyebab lain baik obat atau proses penyakit. Lalu yang ketiga, respons terhadap penghentian obat yang kita sebut sebagai day challenge. Apakah ketika obat yang diberikan kita hentikan maka efek sampingnya itu mereda ya.
Kalau mereda kita sebut the challenge-nya positif, ya. Lalu respons terhadap pemberian ulang obat atau re-challenge, ya. Artinya ketika obat tadi sudah dihentikan, ya. Kalau misalkan setelah dihentikan efek KTD-nya mereda, berarti the challenge-nya positif. Tapi kemudian ketika kita menggunakan obat lagi, muncul lagi efek yang tidak diinginkan, itu kita sebut sebagai re-challenge positif. Nah, dari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian kita bisa melihat kategorinya apakah masuk ke dalam certain, probable, possible, atau unlikely. Ya, nah kita lihat satu persatu ya untuk kriteria assessment ini. Slide berikutnya, ya ini ya untuk WHO UMC Causality Assessment ini, ya. Sekali lagi kausalitas ditetapkan berdasarkan penilaian klinis oleh para ahli atau panel ahli. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para ahli tentunya ya. Nanti level kausalitasnya apa hasilnya, kesimpulannya? Bisa yang pertama certain atau pasti, yang kedua probable atau sangat mungkin ya. Yang ketiga possible atau mungkin ya, mungkin disebabkan oleh obat tersebut, atau unlikely ya. Dianggap bukan disebabkan oleh obat yang kita curigai tersebut. Atau yang ketiga conditional atau unclassified atau bersyarat ya. Nah, dan ketiga lagi yang keenam adalah unaccessible. Nanti kita lihat seperti apa ya. Slide berikutnya. Nah, itu kita sebut certain atau pasti apabila yang pertama kejadian klinis atau kelainan hasil uji lab yang terjadi dalam hubungan waktunya masuk akal dengan pemberian obat. Ya tadi misalkan ya pasiennya muntah-muntah 30 menit setelah mengkonsumsi obat. Masih masuk akal enggak hubungan waktunya? Masih ya. Tapi kalau misalkan muntah-muntahnya seminggu setelah seseorang meminum obat yang dicurigai, masuk akal enggak? Tidak masuk akal ya. Jadi kita lihat kemasuk akalan antara hubungan antara waktu penggunaan obat dan waktu terjadinya efek samping. Lalu kemudian yang kedua adalah kejadian tersebut tidak dapat dijelaskan oleh penyakit yang mendasari atau obat lain yang diberikan bersama ya. Katakan misalkan orangnya nggak punya penyakit yang lain kok, obatnya tidak menggunakan obat-obatan yang lain, ya berarti tidak ada penyebab lain ataupun obat lain yang menyebabkan gangguan tadi, si muntah-muntah tadi, ya. Lalu ketiga, respons terhadap penghentian obat secara klinis masuk akal. Ya, artinya ketika obatnya dihentikan, maka keluhannya juga mereda atau bahkan hilang, ya. Kadang kalau misalkan setelah obat dihentikan keluhannya malah makin memberat atau tidak berubah, ya kita mungkin merasa oh ini mungkin bukan karena obatnya ya, karena meskipun obat sudah dihentikan tapi keluhannya tetap berjalan. Itu menjadi salah satu pemikiran kita lagi. Kemudian dapat dijelaskan secara farmakologis ya, itu tadi ya, katakan misalkan dari hasil labnya itu tadi ternyata gula darahnya turun sekali. Pasiennya mengalami hipoglikemi ya. Nah ternyata dari obat yang kita berikan itu memang punya efek menurunkan kadar gula darah. Jadi di sini kita menganggap bahwa memang secara farmakologis masuk akal nih pasiennya mengalami hipoglikemi karena memang mekanisme kerja obat aktif atau zat aktif yang ada dalam obat tersebut memang bisa menurunkan kadar gula darah ya, mengurangi penurunan sekresi insulin misalkan. Nah kemudian re-challenge yang positif. Re-challenge yang positif itu artinya ketika obat tersebut setelah dihentikan kita berikan lagi, maka kejadian tidak diinginkan yang terjadi muncul lagi. Ya, ini membuat kita tambah yakin ya ada hubungan yang erat antara penggunaan obat dengan kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kalau semua ini positif ya, jadi ada time relationship yang masuk akal antara penggunaan obat dan terjadinya KTD. Iya jawabannya, kemudian tidak ada obat atau penyakit lain yang mungkin menyebabkan KTD tersebut juga iya. Lalu respon terhadap penghentian obatnya masuk akal ya, gejalanya berkurang dan bisa dijelaskan secara farmakologis. Ya, kemudian ketika diberikan lagi obatnya KTD-nya itu kemudian muncul lagi, maka kita bisa memastikan bahwa oh ini pasti karena obat ya. Itu kita sebut sebagai pasti atau certain. Ya. Nah, jadi slide berikutnya.
Nah, jadi fitur kunci ya untuk bisa memastikan adanya certain itu adalah ini re-challenge ya. Kalau re-challenge-nya positif ya, di atas-atasnya positif, re-challenge positif berarti kita bisa lebih yakin bahwa ini adalah obat yang menyebabkan efek samping ini ya. Karena setelah dihentikan dimulai lagi obatnya, maka muncul lagi keluhan tersebut. Ya, nanti kita lihat berbagai contoh-contohnya ya. Baik, slide berikutnya. Nah, kemudian probable atau likely atau sangat mungkin. Ya, ini sama ya, terjadi dalam hubungan waktunya yang wajar ya. Kemudian tidak mungkin disebabkan oleh penyakit yang mendasari. Respons terhadap penghentiannya juga bisa diterima, di challenge-nya positif. Nah, cuma bedanya di sini mereka tidak melakukan re-challenge katakan ya. Jadi kita tidak punya data re-challenge. Ini bedanya dengan yang tadi yang certain, maka kita bisa mengatakan bahwa ini analisis kausalitasnya, hubungan kausalitasnya itu adalah sangat mungkin atau probable. Jadi fitur kuncinya adalah di challenge yang positif ya. Coba lihat slide berikutnya coba. Nah ya, fitur kuncinya tadi di challenge positif ya. Kalau yang certain itu kita melakukan re-challenge. Challenge-nya positif ya udahlah pasti karena obat tersebut ya. Kalau yang probable itu sama semua tadi dengan yang certain, tapi kita tidak melakukan proses re-challenge ya. Karena tidak semua kita bisa melakukan proses re-challenge ini kalau hal itu bisa membahayakan nyawa seseorang gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan pasiennya ketika diberikan obat tersebut mengalami sindrom Stevens-Johnson ya, reaksi kulit yang hebat, reaksi alergi kulit yang hebat. Nah, kemudian obatnya dihentikan, reaksinya mereda. Boleh nggak kita mau re-challenge kita kasih obat itu lagi, kita lihat apakah reaksi kulit yang hebat itu muncul lagi. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh ya, tidak etis karena bisa membahayakan jiwa. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak diperkenankan melakukan re-challenge. Ya, karena tidak etis, karena bisa membahayakan jiwa. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa mengatakan kalau semuanya baik tanpa ada di challenge, maka kaitan atau kausalitas relationship-nya adalah probable atau sangat mungkin. Nah, berikutnya. Nah, kemudian kapan kita mengatakan kaitannya adalah possible atau mungkin ya. Ini tentunya yang pertama adalah hubungan waktu terjadinya KTD dengan saat pemberian obat juga harus masuk akal juga ya. Kemudian masih mungkin terjadi. Nah, tapi masih mungkin terjadi karena penyakit lain yang mendasarinya ya. Tadi misalkan misalkan pasiennya kira-kira yang bisa bikin sebenarnya obat lain juga bisa menyebabkan hal itu. Oke, tadi ada obat herbal yang bisa menurunkan gula darah ya. Nah, tapi itu obat herbal itu digunakan bersama-sama dengan obat lain yang juga menurunkan gula darah. Katakan dia digunakan bersama obat untuk penurun gula darah konvensional. Glibenclamid ya, atau dipakai metformin atau obat lain, obat hipoglikemik, obat oral anti diabetes yang juga memang berdampak menurunkan tekanan darah, gula darah ya. Jadi dalam hal ini artinya di sini walaupun terjadi hubungan waktu yang wajar, tapi bisa mungkin disebabkan oleh hal lain. Dalam hal ini dia juga memang meminum obat-obat yang bisa menurunkan kadar gula darah, ya. Jadi dalam hal ini nggak mutlak karena obat tersebut. Nah, maka di sini kalau informasi terkait penghentian obat juga tidak jelas atau tidak lengkap atau tidak ada, maka dengan fitur yang ini ya terjadi dalam hubungan kausal, tapi ada faktor lain yang mungkin menyebabkan kejadian ini, maka kita sebut sebagai possible. Ya. Berikutnya. Ya, jadi fitur kuncinya untuk possible itu masih mungkin terjadi akibat hal lain atau penyakit lain atau obat lain. Yaitu fitur kunci untuk analisis kausalitas itu kita golongkan sebagai possible. Ya, slide berikutnya.
Nah, kemudian bisa juga ketika kita melakukan analisis kausalitas ini, kita menyimpulkan, nggak mungkin nih karena obat ya, kecil kemungkinan ya, bukan karena obat, atau kita sebut sebagai unlikely. Nah, ini bisa kita simpulkan seperti ini apabila misalkan manifestasi efek samping atau hasil uji lab yang abnormal, bila dilihat dari waktu kejadian dengan saat penggunaan obat, maka hubungannya itu nggak mungkin lah. Ya, kan itu tadi ya, katakan ada yang sudah gatal-gatal sebelum minum obat, ya. Lalu setelah minum obat terus jadi keluhannya gatal-gatal. Kemudian dia menggunakan suatu obat herbal tertentu dan kemudian dia mengatakan nih, ini kayaknya efek samping obat herbal nih, saya gatal-gatal. Tapi ketika digali informasinya ternyata gatal-gatalnya itu sudah dimulai bahkan 2 hari sebelum yang bersangkutan minum obat. Ya, jadi dalam hal ini urut-urutan waktu kejadiannya tidak cocok ya. Jadi unlikely disebabkan karena obat tersebut. Atau sebaliknya malah terlalu panjang waktunya antara penggunaan obat dengan efek yang dicurigai atau dilaporkan sebagai kejadian tidak diinginkan. Ya tadi misalkan ya di awal ya justru terbalik, katakan minum obat antibiotik ya, amoksisilin. Terus diarenya seminggu setelah obat itu berhenti dikonsumsi. Ya, demikian juga dengan obat-obat herbal ya, obat bahan alam, kemudian mengalami diare, tapi diarenya itu terjadi seminggu setelah obat tersebut sudah berhenti dikonsumsi. Nah, ini kan rasanya hubungan kausalitas waktu ya, hubungan waktunya tidak masuk akal ya. Jadi dalam hal ini ya unlikely gitu ya. Jadi penting sekali untuk diketahui Bapak Ibu melengkapi laporan kapan obat tersebut dikonsumsi, kapan dihentikan ya, dan kapan efek yang tidak diinginkan tersebut muncul ya. Jangan sampai ternyata obatnya sudah memang dikonsumsi suatu obat seminggu, tapi lama setelah obat tersebut dihentikan baru muncul kejadian tidak diinginkan yang disangka disebabkan oleh obat tersebut ya. Kalau dari segi farmakologi dan sebagainya kita anggap tidak mungkin nih rentang waktunya terlalu jauh, maka kita bisa menggolongkan sebagai unlikely ya. Atau karena disebabkan oleh penyakit lain yang mendasari ya. Tadi seperti misalkan penyakit-penyakit autoimun ya itu kan ada hal lain yang mendasari. Psoriasis yang muncul setelah minum obat, belum tentu karena obat, karena psoriasis itu penyakit autoimun. Dan kemudian atau misalkan vitiligo, tahu vitiligo ya? Pasiennya itu menjadi putih-putih karena gangguan fungsi melanosit. Nah, itu kita harus hati-hati juga. Ini suatu faktor penyakit yang autoimun, multifaktorial, belum tentu disebabkan oleh obat. Nah, bahkan kita juga harus tahu benar nggak diagnosisnya vitiligo gitu ya. Karena kalau kulitnya menjadi putih-putih, hipopigmentasi, ya jangan-jangan bukan vitiligo tapi sekedar hipopigmentasi biasa ya, yang ketika seseorang mengkonsumsi obat bisa saja ada obat-obat tertentu yang menyebabkan efek samping hipopigmentasi tersebut. Jadi ketika kita melihat vitiligo, benar nggak diagnosisnya vitiligo? Apa cuman maksudnya hanya hipopigmentasi? Nah, itu juga harus dibicarakan dengan ahlinya ya, mungkin di sini seorang dokter spesialis kulit. Jadi ketika kita melakukan analisis kausalitas dan kemudian kita mendapatkan istilah-istilah yang vitiligo lah, psoriasis lah atau yang lain-lain, kita harus juga memastikan bahwa istilah yang dipakai itu memang benar tepat untuk menggambarkan efek tidak diinginkan yang terjadi, karena mungkin saja keliru penggunaannya ya. Baik. Nah, lalu ya ini tadi ya, bisa unlikely apabila urutan waktunya tidak masuk akal atau sebenarnya ada penyakit lain yang mendasari ya, bukan karena obat tersebut ya. Slide berikutnya. Jadi fitur utama atau fitur kunci untuk unlikely adalah adanya beberapa faktor yang secara kuat menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukan karena obat yang dicurigai ya. Baik. Kemudian berikutnya lagi, nah kemudian ada juga kita mengklasifikasikannya sebagai conditional ya atau bersyarat ya. Jadi di sini
kita tahu ada efek yang tidak diinginkan, apakah efek klinik atau efek laboratorium, tapi kita tidak bisa memutuskan apakah karena penggunaan obat yang dicurigai atau bukan, karena datanya itu cuma itu aja gitu ya. Jadi katakan misalkan setelah mengkonsumsi obat, kemudian pasiennya mengalami gagal ginjal misalkan ya, tapi nggak ada keterangan lagi gitu kan, obat tersebut berapa lama dikonsumsi, terus kapan mengkonsumsi obat tersebut, berapa jumlah yang dikonsumsi, kemudian kapan orang tersebut mulai mengalami gagal ginjal. Kita tidak punya juga informasi apakah sebenarnya sebelumnya ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa membawa kepada gagal ginjal ya. Pasien yang dengan diabetes yang lama juga bisa jadi gagal ginjal. Pasien yang dengan hipertensi juga bisa jadi nefropati, hipertensi dan sebagainya. Jadi ketika kita menghadapi hal seperti ini, ada kejadian yang tidak diinginkan, seseorang juga mengkonsumsi obat bahan alam atau suplemen dan sebagainya, tapi informasi yang kita butuhkan itu tidak lengkap, maka kita sebut informasinya tidak lengkap, tapi kita masih punya kita merasa sebenarnya ada loh datanya nih, ada nih, cuman kita belum dapat akses aja kepada data tersebut, maka kita sebut sebagai bisa kita klasifikasikan dulu sebagai conditional. Conditional ini kemudian kita bisa telusuri, kita minta data-data yang memang kita butuhkan untuk analisis lebih akurat ya, sehingga mungkin nanti bisa dilanjutkan, sehingga dengan data-data tambahan ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya menjadi unlikely atau bahkan menjadi possible atau bahkan menjadi probable dan sebagainya setelah kita mendapatkan data-data atau informasi yang memang kita perlukan untuk melengkapi dan menyempurnakan analisis kausalitas kita. Nah, cuma kalau untuk obat-obat, penggunaan obat-obat bahan alam ya, suplemen dan yang biasanya itu beli sendiri kan ya tanpa resep dokter, mungkin justru kita akan menjadi sulit mendapatkan tambahan-tambahan informasi ini. Nah, kalau untuk obat-obat yang diresepkan oleh dokter ya, mungkin dokter kan punya medical record ya, sehingga kita bisa menggali lebih dalam dengan menanyakan informasi yang kita butuhkan kepada tenaga kesehatan yang merawat pasien tersebut. Ya, jadi kalau misalkan tadi memang ada harapan dan kita tahu ada data-data yang kita butuhkan dan tersedia, cuma kita pada saat ini belum punya akses, maka kita sebut sebagai bersyarat ya atau kondisional. Nah, akan tetapi, slide berikutnya dulu. Ya, slide berikutnya. Jadi fitur utama kita sebut sebagai kondisional itu adalah bahwa kita tidak bisa mengakses data yang sebenarnya data itu ada ya, jadi kita belum bisa mengakses sehingga kita katakan sebagai conditional. Nah, tapi kalau sama situasinya seperti tadi ya, seperti yang conditional, cuma kita tahu bahwa nggak bakalan ada lagi lah data tambahan yang bisa kita dapatkan gitu ya, maka kita sebut sebagai unaccessible ya, karena kita tidak bisa menetapkan akibat informasi yang tidak cukup ya, dan kita tidak bisa lagi mendapatkan informasi tambahan yang kita butuhkan. Jadi di sini kita klasifikasikan sebagai unaccessible ya. Nah, ini kalau kita ringkas ya, untuk WHO UMC causality kategori ini maka dari empat parameter ya, yaitu adanya kejadian klinis atau lab yang dilaporkan sebagai KTD, kemudian kita tinjau dari urutan waktu yang reasonable, kemudian kita tinjau dari ketidakadaannya obat atau penyakit lain yang mungkin menyebabkan hal tersebut, kemudian adanya tindakan di-challenge dan re-challenge kita bisa mengkategorikan sebagai certain, probable, possible, unlikely, conditional atau unaccessible. Ini ringkasan dari yang tadi dikemukakan ya. Nah, selain pakai WHO UMC yang juga biasa dipakai ya untuk melatih kemampuan kita melakukan analisis kausalitas itu dengan menggunakan algoritma Naranjo. Jadi algoritma Naranjo itu terdiri dari 10 pertanyaan ya, yang bisa dijawab dengan ya atau tidak tahu.
Kemudian nanti skor yang ada kita jumlah dan berdasarkan jumlah skor total yang kita dapat, kita bisa mengatakan bahwa KTD ini kausalitasnya, hubungan kausalitasnya adalah definite atau pasti ya, yaitu bila skor totalnya 9 atau lebih. Atau sangat mungkin, probable, apabila skor totalnya 5 sampai 8, atau mungkin possible apabila skornya 1 sampai 4. Atau meragukan kalau skornya 0 ya. Nah kita lihat uraiannya. Nah ini poin-poin yang biasanya yang dipertanyakan ya pada algoritma Naranjo. Yang pertama, apakah ada laporan lengkap tentang reaksi tersebut sebelumnya? Ini dapatnya dari mana Bapak Ibu? Nah untuk obat-obat bahan alam dan sebagainya mungkin lebih sulit lagi ya didapatkannya ya. Nah tapi bukannya tidak mungkin. Jadi ini kita bisa melihat-lihat dari buku teks ya. Atau dari package insert leaflet obat. Itu juga mungkin sudah ada, apakah ada atau tidak di situ ya. Selain itu dari laporan kasus ya, studi-studi epidemiologi itu bisa kita lihat untuk mengetahui apakah memang ada laporan lengkap tentang reaksi tersebut sebelumnya. Itu tadi misalkan saya contohkan lagi tadi ada yang mengkonsumsi mahkota dewa kemudian mengalami ikterus. Ya ternyata kita telusuri, ada memang laporan kasusnya. Itu memperlihatkan bahwa ternyata ada laporan kasus yang lengkap ya tadi mengenai kasus ikterus karena mahkota dewa misalkan. Kemudian apakah kejadian yang tidak dikehendaki muncul setelah obat yang dicurigai digunakan ya. Itu tadi mirip dengan yang WHO ya. Kalau iya kita kasih skor ya, kasih skornya +2. Kalau tidak tahu 0. Kalau tidak -1, jadi ada nilai minus juga di sini. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah membaik setelah obat dihentikan atau setelah pemberian suatu antagonis yang spesifik. Nah tergantung dari jawaban kita nih skornya bisa +2 atau -1 atau 0 ya. Nah ini kemudian yang berikutnya adalah apakah penyebab lain yang dapat menyebabkan reaksi dengan sendirinya ada juga gitu kan. Seperti tadi misalkan pasiennya hipoglikemik ternyata memang minum obat Amaril jadi pakai ini ya, pakai merek dagang ya. Kemudian apakah reaksi muncul kembali setelah pemberian placebo gitu kan? Artinya ini kalau placebo itu kita ini mah nggak mungkin pakai ya di alam ya. Jadi kalau misalkan memang tidak ada hal ini, kita menjawab saja tidak tahu, berarti skornya 0 di sini. Lalu apakah kadar obat dalam darah dalam rentang yang dianggap toksik ya? Ini kalau kita melakukan pengukuran kadar obat, kalau tidak ya kita tidak tahu, tulisnya di sini 0. Kemudian apakah reaksi menjadi lebih parah ketika dosis ditingkatkan? Nah ini tergantung jawabannya, kalau memang iya berarti +1, kalau kita tidak tahu dikasih 0. Kemudian apakah pasien memiliki reaksi serupa terhadap obat-obatan yang sama atau serupa pada paparan sebelumnya? Ya kan kadang-kadang kalau misalkan makan antibiotik ya atau misalnya obat-obat penghilang nyeri. Nah, kalau dikatakan kemudian muncul reaksi alergi terus dikatakan iya sebenarnya saya tahun lalu juga sakit dikasih obat amoksisilin terus saya gatal-gatal juga gitu ya. Nah, ini poin ini bisa kita anggap sebagai poin berapa nih? +2 ya ditambahkan di sini. Lalu kemudian apakah reaksi tidak diinginkan telah dipastikan dengan suatu bukti yang objektif. Misalkan hasil lab ya, tadi misalkan pasiennya setelah mengkonsumsi obat kemudian dia lemes ya, hampir pingsan, tapi ketika diperiksa kadar gula darahnya rendah, maka ini kita sebut sebagai dia kadar gula darahnya cuma 60 gitu kan. Ini ada bukti objektif +1, maka ini ditambahkan +1 di sini. Jadi dari semua ini kemudian hasil skornya itu ditambahkan dan kita lihat apakah masuk ke dalam yang doubtful, yang possible, probable atau definite. Ya. Slide berikutnya. Nah, apa yang menjadi penyulit ketika kita melakukan analisis kausalitas KTD ya? Yang pertama bahwa KTD ya yang disebabkan oleh suatu obat, baik obat bahan alam, obat kuasi maupun obat suplemen kesehatan itu bisa disebabkan KTD itu
bukan hanya bisa disebabkan oleh obat-obat tersebut, tapi bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kondisi medis pasien, ya, atau obat-obat lain yang diberikan, termasuk juga interaksi obat, ya. Jadi efek samping dari obat ini bisa karena faktor intrinsik obat tersebut, ya. Jadi memang misalkan obat bahan alam ini secara intrinsik mengandung komponen yang bisa menyebabkan hepatotoksik misalkan. Kemarin rasanya udah diomongin ya, apa sih? Pirolidizin. Nah itu kalau kemudian ternyata pasiennya mengalami gangguan fungsi hati, ya itu memang secara intrinsik obat tersebut mengandung komponen tersebut, ya. Atau ada obat bahan alam yang mengandung senyawa yang iritatif terhadap saluran cerna, ya, capsaicin lah, ya, dan kawan-kawan, ya. Nah itu artinya efek samping tersebut memang disebabkan oleh faktor intrinsik, ya, jadi faktor endogen dari obat yang bersangkutan. Tapi bisa juga karena faktor eksogen. Faktor eksogennya apa? Misalkan ada kontaminan, ya, ada kontaminan, atau jangan-jangan adulterasi. Ya, adulterasi nggak boleh ya mestinya, ya. Tapi bisa saja, makanya harus diteliti lebih lanjut, ya. Atau tadi karena interaksi antar obat, ya, baik antar obat bahan alam dengan obat bahan alam atau dengan obat-obat konvensional. Katakan misalkan penggunaan bawang putih, ekstrak bawang putih, ya, itu kalau dipakai bersama-sama dengan ternyata pasiennya punya gangguan pembekuan darah, ya, biasanya kemudian dia juga mengkonsumsi warfarin, itu bisa memicu perdarahan karena interaksi antar obat tersebut. Ginkgo juga demikian, ya, dari ginkgo, bawang putih itu harus hati-hati kalau mengkonsumsi obat-obat tersebut apabila pasiennya juga mengkonsumsi obat-obat pengencer darah, ya, seperti warfarin dan sebagainya, karena bisa memicu terjadinya perdarahan. Jadi dalam hal ini kita harus cermati, ya, pada kejadian tidak diinginkan tersebut, apakah hal-hal tersebut terjadi, ya. Nah, kemudian kompleksitas obat bahan alam, ya, baik kompleksitas yang kimiawinya, karena kita tahu obat bahan alam itu walaupun ada nanti senyawa pengenalnya, ya, yang standarnya, tapi ada hal-hal lain, komponen-komponen lain yang bisa berbeda-beda antara satu pabrik dengan pabrik yang lainnya juga. Jadi ini juga bisa menjadi suatu penyulit dalam melakukan analisis kausalitas, artinya kita harus lebih hati-hati. Dan satu lagi adalah minimnya data uji klinis, ya, karena banyak yang tidak melalui tahapan-tahapan uji seperti obat konvensional dan dipasarkan dengan bukti berdasarkan bukti empiris saja. Jadi kemudian yang menjadi lebih sulit lagi ketika kita melakukan analisis kausalitas itu adalah apabila informasi pelaporannya tidak lengkap. Ya, seperti tadi, ya, misalkan tidak ada data kapan obatnya mulai diberikan, kapan dihentikan, kapan efek sampingnya atau efek tidak diinginkan itu mulai terjadi, gitu kan? Atau misalkan juga yang perlu, misalkan berapa banyak sih yang dikonsumsi, apakah sesuai dengan yang ada di leaflet aturan atau ternyata dia mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih-lebihan. Ya, atau tidak ada juga data mengenai kondisi lain yang bisa menyebabkan efek samping yang dilaporkan seperti penyakit maupun obat-obat lain yang digunakan bersama-sama. Nah itu membuat nanti kualitas analisisnya itu menjadi berkurang, ya, kalau informasinya tidak lengkap. Jadi sekali lagi bahwa ketepatan analisis kausalitas itu sangat tergantung pada kelengkapan informasi dan juga tentunya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para penilainya. Ya, karena itu tidak tertutup kemungkinan pada kasus-kasus yang sulit itu penetapan kausalitas ini ditetapkan dengan panel ahli, ya, supaya kita mendapatkan masukan dari berbagai sisi untuk membuat analisis kausalitas yang lebih akurat. Nah ini kasus-kasus simulasi, ya. Nah ini ada kasusnya seperti ini. Ini saya kasih yang ringan-ringan dan lucu dulu, ya, supaya nanti kalau namanya latihan, ya. Nanti kalau sudah terampil bisa diberikan kasus-kasus yang lebih berat lagi. Jadi ini kasus simulasinya, Nyonya A 58 tahun, mual, kembung, muntah 30 menit.
setelah mengkonsumsi suplemen kesehatan untuk mengatasi nyeri sendi. Dalam 2 hari berikutnya Nyonya A tidak minum obat tersebut dan keluhannya mereda. Hari keempat Nyonya A mencoba mengkonsumsi lagi suplemen kesehatan tersebut dan kembali mengalami mual kembung dan muntah. Nyonya A dalam kondisi sehat dan tidak minum obat lain selain obat tersebut. Mari kita coba analisis pakai WHO UMC, analisis causality assessment. Slide berikutnya. Ya, terus slide lagi. Apakah ada kejadian klinis atau kelainan hasil uji lab yang tidak diinginkan? Ada nggak? Ada. Ya, sisi sana ya jawab ya. Apakah ada kejadian klinis yang tidak diinginkan? Apa? Kejadian? Ya, baik. Mual, muntah ya, kembung. Nah, apakah grup tengah ya? Apakah terjadi dalam hubungan waktu yang masuk akal dengan pemberian obat? Iya ya, berapa menit? 30 menit. Oke, berarti tadi nomor 1 ya, nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga, apakah tidak dapat dijelaskan dengan penyakit yang mendasari atau obat lain? Ya atau enggak? Tidak ya? Dari mana taunya tidak? Ya, di bawah dikatakan Nyonya A-nya dalam kondisi sehat dan tidak minum obat lain. Berarti ya juga ya jawabannya. Nah, kemudian respons terhadap penghentian obat atau day challenge-nya positif atau negatif? Positif ya, dari mana taunya? Ya, dalam 2 hari berhenti keluhannya hilang. Re-challenge-nya positif enggak? Re-challenge-nya positif. Nah, secara farmakologi apakah bisa dijelaskan? Nah, untuk itu kita harus punya dasar pengetahuan. Dan kalau kita tidak tahu, kita bisa buka formularium obat herbal, dari buku teks, dari review artikel dan sebagainya. Bisa ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, re-challenge-nya tadi berarti positif ya. Nah, kemudian untuk jadi misalkan kita ingin cari apakah ada kaitannya dengan efek farmakologis, kita bisa melihat artikel-artikel yang dipublikasi, kita lihat buku teks, bisa melihatkan formulir obat herbal. Nah, itu disebutkan bahwa katakan misalkan ternyata Nyonya ini mengkonsumsi glukosamin dan di situ memang disebabkan bahwa yang paling sering dilaporkan adalah gangguan GI tract dan sebagainya. Nah, jadi dari hasil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu artinya masuk kemana analisis kausalitasnya? Ya apa? Certain. Grup tengah? Apa? Certain probable possible? Ya? Kenapa? Grup certain ya. Jadi karena tadi jawabannya semua sama, certain ya. Jadi fiturnya re-challenge juga positif ya. Jadi certain ya. Ya, tepuk tangan untuk semua. ya berikutnya. Kalau masih ada waktu ya. Ya. Masih kan? Nah ini kasus simulasinya. Tuan X 45 tahun mengkonsumsi obat, tablet suplemen mengandung kalsium karbonat. Setiap kali mengkonsumsi terasa ada sisa obat di tenggorokan sehingga merasa mual. Tuan X punya penyakit hipertiroid dengan benjolan sebesar jeruk limau di leher. Nah, gimana? Ada nggak KTD-nya apa di sini? KTD-nya apa? KTD-nya adalah ya mual ya, mual. Apalagi sisa obat ya, ada sisa obat sehingga mual, itu KTD-nya ya. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan obatnya? Kita mau pakai apa? Mau kita pakai skala Naranjo atau mau pakai skala ini? Mau pakai WHO? Nyoba pakai Naranjo ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ingat-ingat ya nanti ya. Nah, apakah ada laporan KTD yang serupa? Misalkan tidak ada, jadi berapa? 0 ya. Nanti sampai langsung dijumlah ya. 0. Nah, apakah KTD terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai?
Ya, jadi udah berapa tuh total? Dua ya. Kemudian apakah KTD membaik setelah obat dihentikan? Tidak tahu, jadi tetap 2 ya. Kemudian apakah KTD terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Hah? Tahu apa tidak tadi? Tidak tahu ya. Tapi tadi ada kalimat setiap kali ya. Jadi dia iya. Jadi berapa tuh? Jadi 4. Nah, kemudian apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan? Ada. Apa? Pasiennya hipertiroid gede ya. Jadi kalau gede kenapa? Dia bisa menekan tenggorokan. Sehingga kalau kita mengkonsumsi obat nggak bisa langsung tekan di situ ya. Jadi kondisi itu ada. Jadi berapa jadi totalnya? Berapa? 3. Oke. Kemudian apalagi? Apakah bertambah parah? Kita nggak tahu ya. Jadi 0 ya. Apakah mengalami KTD yang sama dengan obat yang mirip sebelumnya? Ya, kita tidak tahu juga ya. Kemudian apakah, ya bawah juga tidak tahu ya. Nah kemudian gini, apakah efek obat muncul kembali ketika placebo diberikan? Nah kita juga tidak tahu karena tidak ada datanya ya, berarti 0. Jadi total berapa? 3 ya. Jadi masih possible ya, masih possible ya. Nah, tapi bisa saja kalau para ahli yang menjelaskan, tapi bukan pakai naranjo nih. Cuma pakai WHO UMC saja. Dia mengatakan bahwa gini, kita lihat dulu itu tabletnya atau kapsulnya segede apa sih? Kan memang ada kan tablet suplemen yang gede-gede banget gitu ya. Sehingga semua orang pada seret gitu kan. Tapi kalau misalkan dia hanya kecil saja gitu kan. Terus nanti pasien ini katakan minum obat yang lain juga dia nyangkut semua di gini ya. Kenapa nyangkut? Ya iyalah orang ada ada tiroidnya sehingga yang menyebabkan pil-pil itu nyangkut di tenggorokan itu bukan pilnya itu tapi penyakitnya. Ya bisa saja nanti yang disebut adalah dengan melakukan analisis berbagai hal itu akhirnya jadi unlikely. Bukan loh obat ini tidak menyebabkan nyangkut di tenggorokan orang pilnya kecil kok gitu kan. Secara orang normal mah normal aja. Ini karena ada penyakitnya aja sehingga tertahan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi analisis kausalitas ini juga ada nilai subjektivitasnya tentu ya. Baik. Di sini saya mau minta yang ini ya melakukan analisis ya. Grup sebelah kiri saya. Nyonya A 35 tahun mengalami sakit perut melilit dan diare sampai 5 kali sehari. Nah, pada hari Nyonya A mengkonsumsi obat bahan alam yang mengandung aloe vera untuk mengurangi sembelitnya. Nah, Nyonya A kemudian berhenti minum obat tersebut dan sakit perut maupun diarenya mereda. Nyonya A juga tidak minum obat lain selain obat tersebut. Di mana nih? Nah, slide berikutnya coba kita lihat. Nah, terus apakah ada kejadian klinis atau uji klinik yang tidak diinginkan? Ayo, grup kiri. Ada apa? Diare ya. Yang lain kalau nggak setuju angkat tangan ya. Yang lain ya grupnya angkat tangan. Oke, ada ya diare. Lalu apakah terjadi dalam hubungan waktu yang masuk akal? Iya, kenapa? Diarenya terjadi pada hari si ibu mengkonsumsi obat tersebut ya, betul ya. Jadi ya juga ya. Apakah tidak dapat dijelaskan dengan penyakit yang mendasari atau obat lain yang diberikan? Ya, tidak ya. Di situ disebutkan Nyonya A tidak minum obat lain ya. Dan dia dasarnya adalah dia malah konstipasi ya. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana respon terhadap penghentian? Di challenge-nya positif atau enggak? Positif. Terus dapat dijelaskan secara farmakologi? Nanti kita lihat. Kita harus lihat aloe vera ini seperti apa sih obatnya ya? Apa mekanisme kerjanya? Apakah kira-kira mungkin dia menyebabkan diare? Nah untuk itu kita harus melakukan studi literatur ya. Atau kalau memang bisa kalau di leaflet obatnya ada ya kita juga bisa lihat di situ ya. Nah kemudian re-challenge-nya gimana? Gak ada. Jadi gak ada data re-challenge.
ya. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, nanti kita bisa baca ya, kita baca tentang aloe vera itu seperti apa sih, kandungan kimianya seperti apa, mekanisme kerjanya seperti apa, dan di sini terlihat bahwa memang kandungannya ada antrokinon dan sebagainya yang bisa mempengaruhi motilitas usus besar. Jadi kira-kira cocok nggak dengan mekanisme kerja obat? Cocok ya. Jadi secara farmakologis juga wajar ya, layak. Jadi kesimpulannya apa? Probable. Kenapa tidak certain? Karena tidak dilakukan re-challenge ya. Ya, kalau kita melakukan re-challenge kemudian hasilnya juga sama, maka menjadi certain ya. Dari grup ini setuju? Setuju. Dari grup tengah? Oke ya. Baik. Lanjut kita. Lanjut ya, kasus berikutnya. Ini pas nih kayaknya ya. Keempat ya. Kasus keempat. Nah, ini grup tengah ya, grup tengah ya. Nanti yang lain juga menjawab ya dalam hati. Nah, Nyonya N 35 tahun sakit kepala masuk angin jadi minum obat sakit kepala. Kalium diklofenak isinya ternyata ya. Lalu minum jamu tolak angin. Nona N jadi mual dan nyeri ulu hati 30 menit setelah minum jamu tolak angin. Nyonya N tidak memiliki riwayat sakit mah yang sering hilang timbul. Nah, gimana kategori kausalitasnya? Ayo kita jawab. Slide berikutnya. Ya, terus. Nah, apakah ada kejadian klinis yang tidak diinginkan? Ada apa? Oke, mual nyeri ulu hati ya. Hubungan waktunya masuk akal enggak? Masuk akal ya, oke. Tidak dapat dijelaskan dengan penyakit lain atau obat yang berikan bersama? Dapat. Apa? Oke, nah kalium diklofenak juga bisa nyeri ulu hati ya. Terus ada riwayat sakit mah yang hilang timbul ya. Jadi ternyata ada hal lain yang bisa menyebabkan hal ini. Kemudian ada de-challenge positif enggak? Ada de-challenge enggak? Ada informasi mengenai. Gak ada ya. Re-challenge ada gak? Re-challenge juga gak ada informasi ya. Jadi gak ada informasi. Lalu apakah dapat dijelaskan dari farmakologi? Nah, kita harus lihat lagi. Ini jamu tolak angin ini isinya apa sih komposisinya? Kan kalau di farmakologi gak disebut itu jamu tolak angin ya. Kita harus tahu isinya apa. Nah, kalau kita tidak bisa dapat dari leafletnya, kita cari. Coba slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ternyata di formularium obat herbal kita bisa tahu ya komposisinya apa sih suatu obat jamu tolak angin itu biasanya ada jahenya, ada adas, ada kunyit, ada kayu manis ya dan yang lain-lainnya. Nah, coba kita lihat emang ada yang bisa bikin nyeri ulu hati gitu ya. Nah, ternyata kunyit kalau itu juga bisa bikin mual. Jahe juga sebenarnya bisa bikin heartburn ya jadi panas ya. Nah, itu dan kita tahu bahwa orang-orang itu punya variasi respon terhadap obat-obatan. Ada yang sensitif, ada yang enggak gitu kan ya. Jadi dalam hal ini kalau dilihat dari komposisinya ya cocok-cocok aja bisa seseorang mengalami efek yang tidak diinginkan tadi nyeri ulu hati ya. Jadi di sini artinya ininya apa? Analisis kausalitasnya masuk ke mana? Ke mana ayo grup tengah? Apa? Probable, possible ya. Karena apa fitur utamanya tadi? Ada kejadian, time relationnya bagus, tapi ada faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini juga. Karena pasiennya memang punya riwayat sakit mah dan dia juga mengkonsumsi obat lain yang punya efek samping yang serupa. Ya baik ya, yang lain setuju? Ya tepuk tangan ya untuk grup tengah. Kalian tadi emang grup kiri ya, belum ditepuk tangani. Oke, sekarang yang terakhir ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini grup kanan saya ya. Nona P, 23 tahun, mengeluh menstruasinya tidak lancar setelah mengkonsumsi suplemen kesehatan. Ya,
Itu untuk menjaga kesehatan kulit katanya. Nah, setelah dilihat itu komposisinya itu ada kolagen, ada vitamin C, ada vitamin A sama astaxanthin. Astaxanthin ini derivat dari karoten ya, yang sifatnya sebagai antioksidan. Nah, untuk menjaga kesehatan kulit 1 kapsul setiap hari. Ya. Bagaimana? Apakah ada hubungan antara menstruasi yang tidak lancar dengan obat yang dipakai? Ya, slide berikutnya. Nah, ayo grup kanan, apakah ada kejadian yang tidak diinginkan? Ada, apa? Menstruasinya tidak lancar. Apakah terjadi dalam hubungan waktu yang masuk akal dengan pemberian obat? Ada? Tidak? Ya? Tidak? Atau tidak tahu? Ya. Tidak tahu, karena kita tidak tahu kapan dia mengkonsumsi obat tersebut, kapan dia mulai merasakan menstruasinya tidak lancar, tidak ada informasi. Ya, tidak ada informasi sama sekali. Ya, jadi tidak tahu ya hubungan waktu yang masuk akalnya kita tidak tahu karena tidak ada informasi. Apakah tidak dapat dijelaskan dengan penyakit atau obat lain yang diberikan bersama? Gimana? Ininya nih apa? Tidak tahu atau tidak ada? Tidak tahu ya, tidak tahu karena kita tidak punya informasi juga yang bersangkutan apakah dia minum obat-obatan yang lain atau dia mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan menstruasinya dia tidak lancar ya. Ya seperti itu ya. Baik, kemudian respons penghentian obat gimana? Tidak ada. Apakah dapat dijelaskan secara farmakologi? Nah kalau kita lihat ya dari komponennya itu kira-kira ada nggak sih yang bisa menyebabkan menstruasi tidak lancar? Ada vitamin A, vitamin C, kolagen dan beta karotin antioksidan. Ya, kalau dari literatur yang ada sih tidak pernah ada laporan seperti itu ya. Jadi tidak ada. Nah, kemudian ada re-challenge? Tidak ada. Ada di-challenge? Tidak ada. Nah, jadi gimana analisis kausalitasnya? Kenapa? Unaccessible ya. Nah, kenapa enggak conditional? Ya, merasa nggak mungkin dapat data-data lagi ya. Baik, jadi boleh ya. Kalau accessible setuju grup kiri. Unaccessible setuju nggak grup kiri? Setuju, baik. Grup tengah setuju? Ya setuju ya. Baik, tepuk tangan untuk grup kanan. Ya. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan analisis yang lebih kuat karena datanya tidak cukup ya. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu ya kalau kita melakukan analisis kausalitas dan kadang-kadang bahkan ada 3 orang juga bisa ada perbedaan analisis ya itu tidak masalah ya. Dan kalau memang ini kasus yang sangat penting tentunya akan dibahas bersama-sama dengan panel ahli ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan gambaran sedikit mengenai apa yang perlu dilakukan dan mudah-mudahan tadi yang ada lewat Zoom ya yang ada di dalam jaringan juga ikut mengikuti ya diskusi kita ya. Jadi mungkin itu paparan saya Mbak Puspita. Terima kasih banyak.